Shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday buat adik-adik Proskoneo Kids dan juga Bethel Kids. ya hari ini ada sukacita, amin. Amin. Wah, coba yang sukacita, yang semangat memuji Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kak Grace, hari ini kabarnya kakak gimana nih? Puji Tuhan, makin luar biasa bersama Tuhan. Luar Tuhan biasa. ini. Luar biasa karena siapa sih kakak? Tuhan Yesus. Oke, karena Tuhan Yesus kita semua percaya, karena Tuhan Yesus ada di hidup kita jadi luar biasa. Hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami yang siap untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami semua yang siap sama-sama dengan Kanoni, sama katakan amin. Laskar Kristus bangkit berdiri. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay, semua mau kan hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Amin. Amin. Ayo kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan Yesus. Dan adik-adik silahkan duduk, kita mau naikkan pujian. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, bahkan kasih itu murah hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, bahkan buat kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini bukan karena kekuatan kami, semua karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan cerita firman-Mu. Amin. Berkati Kak Johan yang akan membawakan sharing saat ini, berkati kami semua, berkati setiap adik-adik. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik semuanya. Senang saat ini Kak Johan hadir kembali di ibadah online Bethel Kids dan Proskuneo Kids. Apa kabar semuanya? Pastinya kabar baik dan luar biasa. Ini menjadi harapan dan doa Kak Johan supaya anak-anak yang ada di rumah atau adik-adik yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat dan tetap merasakan kebaikannya Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, Kak Johan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Damai Membawa Sukacita. Apa judulnya? Damai Membawa Sukacita. Betul sekali. Ya, tadi kalian sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa, dan saatnya kalian harus duduk manis dan fokus memperhatikan Kak Johan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Johan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kak Johan akan membawakan satu cerita terlebih dahulu. Mau dengar ceritanya? Oh, mau dengar ya, semuanya angkat tangan di rumah. Baik, nah ceritanya seperti ini. Nah, di dalam satu keluarga, adik-adik, ada dua orang bersaudara, ya, dua-duanya laki-laki. Wah, dua laki-laki dalam rumah ini, yang satu namanya Robi, yang satu namanya Rifan, ya. Yang satu namanya siapa? Robi, yang satu namanya siapa? Rifan. Nah, kedua bersaudara ini adik-adik, ternyata mereka memiliki perbedaan karakter, ya. Apa itu karakter ya? Sifat, ya, kebiasaan hidup, ya. Nah, si kakak ini, si Robi ini seorang anak yang hebat, anak yang luar biasa. Dia cerdas, dia pintar, wow, anak yang membanggakan mama dan papanya. Kenapa dia pintar? Karena setiap hari dia rajin belajar, rajin berdoa, ya. Di sekolah dia selalu dapat ranking 1, hebat tidak adik-adik? Pastinya hebat ya. Nah, selalu ranking 1, dia punya prestasi di luar, dia pemain karate, sehingga di rumahnya begitu banyak piala-piala yang dipasang di atas lemari daripada mama dan papanya. Wah, dari prestasi ini adik-adik yang terkasih yang diraih oleh Robi, wah, diam-diam Rifan ini menjadi iri hati. Dia bertanya dalam hatinya, wah, saya ini siapa? Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya menjadi iri kepada kakak saya. Saya ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Wah, dia selalu mencas dirinya, dia selalu menuduh dirinya bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga suatu hari dia mengambil bukunya, lalu dia mencatat di dalam bukunya tentang kata-kata yang membenci kepada kakaknya si Robi. Dia tulis di dalam bukunya adik-adik, dia katakan begini, aku benci kakakku, aku benci Robi, aku iri hati kepada kakakku, aku iri kepada kakakku Robi. Wah, dia catat dalam bukunya itu adik-adik yang terkasih, sehingga hatinya pun menjadi hati yang membenci kepada kakaknya. Boleh seperti itu adik-adik? Tentunya tidak, ya. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah itu kemudian adik kakaknya ini pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke sekolah, belajar,
sementara adiknya Rifan tinggal di rumah. Ya. Nah, si Rifan ini terus dalam hatinya dia selalu mengatakan, aku benci, aku iri, ya, aku dendam, ya, karena prestasi, karena kecerdasan, karena kepintaran dari para kakaknya. Padahal sifat seperti ini tidak boleh ada di dalam setiap hati kita. Harusnya adiknya senang, harusnya adiknya bangga, tetapi itu tidak dilakukan oleh si Rifan. Nah, kemudian adik-adik yang terkasih, tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu hadir terus, mengingatkan terus dalam hatinya, aku benci, aku iri, aku dendam. Wah, itu terus dia ingat, itu terus dia ingat, sehingga semakin hari dia semakin benci kepada kakaknya. Suatu hari adik-adik, kakaknya kembali dari sekolah, dan dari jauh adiknya melihat, wah, kakakku sudah pulang sekolah. Wah, betapa hebat kakakku. Aku ini siapa? Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakakku. Lalu kemudian adik-adik yang terkasih, tiba-tiba hatinya berubah. Adik-adik langsung bertanya dalam hatinya, kenapa saya harus benci kepada kakakku? Kenapa saya harus iri hati kepada kakakku? Harusnya aku bangga, harusnya aku sayang kepada kakakku. Tapi hati yang paling dalam, kuasa kegelapan iblis itu selalu mengatakan, benci, 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 ayo dendam kakakmu, ayo benci kakakmu. Nah, seperti itulah adik-adik yang terkasih, kalau kita biarkan kebencian itu ada di dalam setiap hati kita. Tetapi adik-adik yang terkasih, si Rifan ini dia mau berubah. Dia ingat kakaknya itu baik sekali kepada dia. Dia lihat kakaknya itu luar biasa. Lalu kemudian dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tidak mau membenci kakakku. Saya tidak mau memiliki iri hati dalam hatiku. Saya tidak mau Tuhan. Tetapi iblis ini katakan, ayo benci, ayo benci, ayo benci. Tetapi Rifan ini mengambil keputusan, tidak, saya akan mengasihi kakakku, saya akan menyayangi kakakku, saya harus bangga dengan kakakku. Lalu kemudian kakaknya dia mendekati, dia turun dari mobil, lalu kemudian dia mendekati rumahnya, pintunya, lalu kemudian dia buka pintunya, dan kemudian Rifan berlari, dia peluk kakaknya dengan sungguh-sungguh sambil dia berkata, kakak ampuni saya kakak, maafkan saya kakak. Si Robi heran adik-adik yang terkasih. Karena selama ini Robi tidak tahu kalau adiknya itu dendam, kalau adiknya itu iri hati, kalau adiknya itu benci kepada kakaknya. Lalu Robi ini memeluk adiknya. Iya adik, kenapa? Apa yang terjadi? Lalu si Rifan katakan, ampuni saya kakak, ampuni saya, maafkan saya kakak. Aku sudah membenci kakak, aku sudah iri hati, aku sudah biarkan itu ada dalam hatiku kakak. Lalu kakaknya yang penuh belas kasihan ini, yang sangat mengasihi adiknya ini, dia peluk erat-erat adiknya itu, dan dia katakan, tidak apa-apa, kakak sudah memaafkan engkau. Ayo mari kita berdoa. Lalu adik-adik mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, mereka berangkulan, ya. Mereka merasakan damai, mereka merasakan sukacita yang sangat luar biasa, sehingga damai sukacita itu hadir dalam hati kedua saudara ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita mau ambil dari cerita yang singkat ini yang Kak Johan sampaikan? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, ini ayat favorit dan ini kita pastinya sudah hafal semua. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua katakan amin. Amin, ya. Nah, itu adik-adik yang terkasih harus ada dalam hati kita. Tuhan saja yang berada di tempat yang maha kudus, Allah saja yang berada di tempat yang maha suci, dia mau turun ke dunia karena kasihnya kepada adik-adik, kepada kita semua. Dia mau rela turun ke dunia ini karena dia sungguh mengasihi adik-adik semuanya. Nah, ini yang kita harus teladani dalam setiap hati kita, dalam setiap hidup kita. Kita tidak boleh lagi memelihara tentang iri hati dalam hati kita. Tidak boleh memberikan tempat kebencian dalam hati kita. Tidak boleh memberikan tempat dendam dalam hati kita. Tetapi kita mau belajar tentang teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Allah yang luar biasa yang mengasihi kita. Dia mau datang ke dunia karena dia sungguh mengasihi hidup kita.
manusia yang seharusnya mendapat hukuman adik-adik, manusia yang seharusnya berada di tempat neraka, penghukuman yang kekal. Tetapi karena belas kasihannya Tuhan, Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepada Dia. Nah, itu sebabnya adik-adik yang terkasih, kita harus bangga, kita harus bahagia, kita harus bersyukur bisa mempercayai Tuhan, bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Semuanya bangga? Pastinya. Kita harus meyakini dan kita harus percaya dengan iman bahwa hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus satu-satunya pribadi yang dapat membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita harus bangga, sekali lagi Kak Johan katakan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mampu mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat yang Kak Johan bawakan kepada setiap adik-adik. Dan Kak Johan berharap setiap anak-anak yang ada di rumah, bahkan setiap atau semua orang yang menyaksikan program ini, biarlah kita mau belajar untuk meneladani Yesus, menaruh belas kasihan itu dalam setiap hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang unggul di dalam segala kebaikan. Baik adik-adik yang terkasih, demikian kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan terlebih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi, untuk senantiasa menyayangi kepada kakak kami, kepada adik kami Tuhan, untuk senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, dan tidak membiarkan kebencian, tidak membiarkan dendam, tidak membiarkan iri hati itu ada dalam setiap hati kami. Tetapi biarlah belas kasihan-Mu, biar kasih-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh meneladani Engkau sebagai Allah yang begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Dan biarlah kasih itu kami senantiasa praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi saudara kami. Ajar kepada setiap kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Kami boleh menghormati kepada kedua orang tua kami Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan menyaksikan atau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat seluruh pengurus dari Bethel Kids Tuhan, dari koordinator semua, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Kami boleh memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan, karena kami Tuhan terlebih dahulu merasakan bagaimana Engkau sungguh mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Semua katakan amin.